Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa malam hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Kembali pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat kita tanam di dalam hati dan pikiran kita, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami ingin datang ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita baca Alkitab kita dalam Injil Yakobus 1 ayat 1-27. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Hal kekristenan merupakan iman yang bermula dari keyakinan dan pengakuan. Hal ini berarti kita yakin akan sesuatu hal, dan mengakuinya meskipun kita tidak melihat atau tidak mengalami sesuatu hal tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita perlukan, katakan, dan lakukan menjadi hal yang sangat penting. Dalam kehidupan kita banyak tantangan dan ujian yang harus kita hadapi. Tantangan dan ujian yang kita hadapi itu akan membawa kita naik level. Kalau kita tahan uji berarti kita lolos ujian. Kita berhasil melampauinya dengan baik. Kita berhasil naik level atau naik kelas yang lebih tinggi. Demikian halnya dengan hidup kekristenan kita. Iman kita menyajikan berupa-rupa ujian. Mampukah kita menghadapinya? Mampukah kita menyelesaikannya dengan baik? Ayat di atas menguatkan kita bahwa kalau kita tahan uji dalam menghadapi tantangan hidup kekristenan kita, kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan. Mari kita memulai kehidupan kita dengan belajar untuk maju dan meraih kemenangan. Bila Anda ingin maju, lakukanlah sesuatu hal lebih dari yang Anda bisa. Melakukan sesuatu hal lebih dari saat melihat, tapi berbuatlah. Lakukanlah dari membaca tetapi resapilah. Lakukanlah lebih dari melihat saja tetapi perhatikanlah. Lakukanlah lebih dari mengabaikan tetapi memahamilah. Lakukanlah lebih dari menilai tetapi renungkanlah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah segala sesuatu yang dilakukanlah lebih dari saat berbicara. Namun lakukanlah. Bertindaklah, bertindak dengan dasar iman Kristen yang benar untuk mengatasi tantangan dan ujian hidup Anda. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, supaya kita semakin bertumbuh di dalam hadirat Allah, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan melawat kita pada malam hari ini, dan besok bangun dengan keadaan sehat dan sukacita. Yesus selalu menaungi hati dan pikiran kita. Tuhan Allah Bapa kami, ketika membuka mata pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa Engkau masih menyertai dan memberikan berkat yang luar biasa. Kami masih diperbolehkan menghirup udara segar dan bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadap kami. Kami masih diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Kami masih diberi kepercayaan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Itu semua atas berkat penyertaan-Mu, Tuhan. Dan sekarang, pada malam hari ini kami akan beristirahat, menutup mata untuk mengumpulkan energi guna menjalani aktivitas esok hari. Berkatilah Tuhan, agar kami memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berkatilah juga keluarga, teman, saudara, dan semua orang yang kami kenal, agar diberi berkat yang sama seperti yang kami terima dari Engkau. Cukupkan tidur kami dan berikan kebahagiaan sehingga kami dapat bangun pada esok hari dengan semangat, dan dapat menjalani hari yang baru dengan penuh sukacita.
Maafkan juga kami semua yang benar-benar ingin bertobat dan kembali kepadamu. Kami dengan rendah hati mengakui dosa kami dan meminta belas kasihan-Mu. Kami belum mencintaimu dengan hati yang murni. Kami juga tidak mencintai sesama seperti diri kami sendiri. Kami tidak melakukan keadilan, mencintai kebaikan, atau berjalan dengan rendah hati bersama-Mu Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan dalam cinta kasih-Mu. Dengan belas kasihan-Mu yang besar, bersihkan kami dari dosa kami. Ciptakan dalam diri kami hati yang bersih, dan perbarui roh yang benar di dalam diri kami. Kembalikan kepada kami sukacita keselamatan-Mu dan dukung kami dengan roh-Mu yang melimpah. Pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.